Selamat pagi untuk kita semuanya. Nah, kita lanjutkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai bab 8 yaitu segi 4 dan segitiga pembelajaran kelas 7 semester 2. Jangan lupa dipersiapkan buku catatan, alat-alat tulis kalian dan buku LKS kalian materi tentang segi 4 dan segitiga. Buka buku LKS kalian sebagai panduan pembelajaran kita pada video kali ini. Tonton sampai habis ya nak, simak video berikut. Pernahkah kalian melihat benda-benda yang di bawah tersebut? Nih ada buku, meja, lemari, jendela. Barang-barang tersebut kalian lihat pada kehidupan kalian sehari-hari. Bisa di rumah kalian, di sekolah, atau dimanapun kalian berada, bukan? Nah, kita lihat. Ya, benda di atas merupakan benda yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Benda di atas merupakan bangun datar dari segi 4 yang memiliki 4 sisi. Nah, kita masuk ke materi. Adapun capaian pembelajaran yang harus kita capai melalui video pembelajaran ini diharapkan siswa mampu yang pertama mengenal dan memahami jenis-jenis bangun datar segi 4, lalu menjelaskan sifat-sifat bangun datar segi 4, memahami rumus dari keliling dan luas bangun datar segi 4, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar segi 4 baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lihat. Kita bahas yang pertama itu mengenai segi 4. Segi 4 itu merupakan bangun datar yang dibentuk oleh 4 ruas garis dan 4 buah titik sudut. Seperti gambar berikut ini. Ada 4 buah garis dan 4 buah titik sudut. Misalnya ini kita namakan titik sudut A, B, C, D. Seperti namanya adalah segi 4. Ada 4 buah garis dan 4 buah titik sudutnya. Kita harus mengenal apa-apa saja yang merupakan bangun datar segi 4 yang memiliki 4 titik sudut dan 4 ruas garisnya. Yang pertama itu ada persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajar genjang, dan layang-layang. Nah, kita simak pembelajaran ini. Yang pertama itu tadi ada namanya persegi. Persegi itu merupakan bangun datar yang memiliki 4 sisi dengan panjang sisi yang sama besar dan keempat sudutnya siku-siku. Nah, katanya memiliki 4 sisi yang sama panjang, katanya ini sama panjang, dan keempat sudutnya adalah siku-siku. Ini siku-siku yang besarnya adalah 90 derajat. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari besar sudut siku-siku itu yaitu 90 derajat. Adapun rumus keliling pertama itu 4 kali S, lalu luasnya adalah sisi kali sisi kuadrat. Ini sisinya. Karena sisinya sama besar. Berarti kalau di sini Miss buat sisinya 5, berarti kelilingnya adalah 4 dikali 5. Berarti sisinya adalah 5 dikali 5 atau S kuadrat. Keterangannya S itu merupakan sisi. Ini merupakan sifat-sifat dari persegi. Jangan lupa dicatat materinya ya nak pada buku catatan kalian. Dan ini merupakan contoh soalnya. Nah, perhatikan contoh soal tadi seperti Miss bilang, jika sebuah perseginya Miss buat sisinya besarnya adalah 5, maka kelilingnya adalah 4 dikali S, dan sisi dikali sisi merupakan luasnya. Berarti 4 kali 5 yaitu 20, atau 5 ditambah 5 nya sebanyak 4 kali. Paham? Selanjutnya, yang kedua itu ada persegi panjang, merupakan bangun datar yang memiliki 4 sisi. 4 sisi titik A, titik B, titik C, dan titik D, dan 2 pasang sisi yang saling berhadapan ini. Ini lebarnya sama besar dan panjangnya sama besar. Yang pertama rumusnya itu kelilingnya 2 kali panjang ditambah lebar, dan luasnya rumusnya panjang dikali lebar. Itu merupakan rumus dari persegi panjang. Ini merupakan sifat-sifatnya. Katanya yang pertama 4 sisi dan 4 titik sudut, masing-masing membentuk sudut siku-siku besarnya 90 derajat. 2 diagonal sama panjang dan saling berpotongan. Ini diagonal panjangnya sama besar dan diagonal lebarnya sama besar. Memiliki 2 simetri lipat dan simetri putar. Simetri lipat yang kita lipat jika besarnya sama. Oke, ini perhatikan contoh soalnya. Jangan lupa dicatat dan kalian pahami. Selanjutnya yang ketiga ada belah ketupat. Segi 4 yang sisinya sama panjang dan sepasang sudutnya berhadapan sama besar. Ini keempat sudutnya sama panjang dan sepasang sudutnya berhadapan sama besar ini. Rumusnya kelilingnya 4 kali S, luasnya setengah kali diagonal. Ini diagonal pertama dan ini diagonal kedua. Oke, S-nya itu adalah panjang sisinya, dan diagonal 1 dan diagonal 2 itu merupakan panjang diagonalnya.
Ini merupakan sifat-sifat belah ketupatnya, kalian pahami, dan contoh soalnya. Seperti tadi Miss bilang, kalau rumus keliling itu adalah 4 dikali sisinya, diketahui sisinya adalah 40, berarti kelilingnya adalah 4 kali 40 yaitu 160 cm. Selanjutnya ada yang dikatakan dengan jajar genjang, merupakan segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Ini gambar dari jajar genjang, kalian pahami. Kalau jajar genjang gambarnya seperti ini, melengkung dua sisinya baru sama sejajar, ada dua pasang sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang ini. Ini sejajar, AD sejajar besarnya dengan BC dan DC sejajar dengan AB itu. Kelilingnya 2 kali A tambah B dan luasnya A dikali T, tinggi. A dan B itu merupakan panjang sisi sejajar ini. A, ini kan sejajar tadi Miss bilang, dan B ini juga sejajar ini. Lalu T itu adalah tinggi dari jajar genjang. Ini sifat-sifat jajar genjang dan ini merupakan contoh soal dari jajar genjang. Yang ditanya adalah panjang alas, berarti yang ditanya A-nya ini, berarti kita diketahui adalah luas itu 66,5 dan tingginya 7, berarti luas itu tadi rumusnya A dikali tinggi, A nya tadi yang ditanya luasnya 66,5 dikali 7, 7 nya adalah tingginya. Kalau pindah ruas perkalian jadi pembagian, berarti 66,5 dibagi 7 yaitu 9,5. Jadi panjang alas kain yang berbentuk jajar genjang itu adalah 9,5 cm. Lalu yang selanjutnya ada trapesium. Bahwa trapesium itu ada 3 jenisnya. Ada trapesium sama kaki yang kakinya sama besar. Lalu ada trapesium siku-siku yang membentuk sudut siku-siku, dan ada trapesium sembarang. Trapesium itu merupakan bangun datar segi empat yang tepat mempunyai sepasang sisi yang berhadapan. Lalu rumusnya adalah kelilingnya itu semua sisi sejajarnya, A ditambah B ditambah sisi C ditambah sisi D, dan luasnya itu setengah A ditambah B dikali tingginya. Ini keterangannya A, B, C itu adalah panjang sisi sejajarnya, sisi trapesium, dan T itu adalah tingginya. Ini merupakan sifat dari jajar genjang dan ini merupakan contoh dari trapesium. Maaf, ini adalah trapesium. Oke. Selanjutnya ada yang namanya layang-layang. Layang-layang itu adalah segi empat yang mempunyai dua pasang sisi sama panjang dan sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Dua pasang sisi yang sama panjang ini dan dua sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Rumusnya itu semua sisi-sisinya dijumlahkan, berarti A ditambah B ditambah C ditambah D, ini ditambah B ditambah C ditambah D. Luasnya itu setengah D1 dikali D2. Ini diagonal pertama dan ini diagonal kedua. Ini merupakan D1 dan D2 itu merupakan panjang diagonal dari layang-layang. Ini sifat-sifat dari layang-layang, kalian pahami dan contoh soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang ditanya keliling, apa rumus keliling? Jumlah dari sisi-sisi layang-layang. Kalau jumlahnya yaitu tadi bahwa sisinya itu ada yang sama besar, berarti bisa kita buat kelilingnya itu 2 dikali sudut BC ditambah garis CD, berarti 2 dikali 12 ditambah 9 yaitu 21 dikali 2 yaitu 42. Atau sama halnya kalau ini tadi katanya sama kan, berarti 9 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 12 hasilnya adalah 42. Itu merupakan keliling dari layang-layang. Nah, untuk tugas kalian jangan lupa dikerjakan LKS halaman 35 bagian A dan bagian B nomor 1 dan 5 soal pendalaman yang mengenai materi segi 4. Tidak ditulis soalnya ya nak, dibuat diketahui ditanya dan jawab dengan menggunakan cara yang Miss ajarkan pada video ini, dan ditulis di buku. Jangan lupa rumus-rumusnya ditulis di catatan. Dan materi hari ini semoga kalian pahami. Pembelajaran selanjutnya kalian baca-baca buku LKS kalian, dan tugas hari ini dikumpul paling lama jam 5 sore. Selamat belajar dan semangat untuk mengikuti pembelajaran daring kita. Dan Miss harap kalian selalu menjaga protokol kesehatan dan tetap semangat untuk belajar.